يا رب صل على محمد. رسول النبي صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Al-Hadis. Amma ba'du, hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wa nakhussu bi dzikri Raisul Muassasah Darul Quran, berikut pembinanya, juga Al-Karim Ibnul Karim akhina fillah, pengurus pusat Ummi yang saat ini berada di tengah-tengah kita, juga anak-anakku, wisudawan, wisudawati khatmul Quran dan imtihan tartil dan tahfidz dan hubbul Quran metode Ummi Yayasan Darul Quran. Mudah-mudahan anak-anakku menjadi ahlul Quran. Amin. Mudah-mudahan anak-anakku menjadi hafizul Quran. Masuk dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasati khisalin. Didiklah anak-anak kita 3 hal. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cinta kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahli baitihi, cinta kenal terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa hubbu qiraatil Quran. Terus terang Bapak Ibu, saya merasa terenyuh mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran yang begitu merdu, apalagi disenandungkan oleh putra-putri terbaik kita. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi generasi Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kami ini menjadi ahlul Quran. Tidak hanya itu, menjadi hafizul Quran. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya atas nama Ketua Yayasan menyampaikan terima kasih atas kehadiran, partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sekecil apapun amal Bapak Ibu dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami atas nama Ketua Yayasan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya atas nama Ketua Yayasan mohon maaf yang tak terhingga. Perlu disampaikan Bapak Ibu bahwa Yayasan Darul Quran merupakan salah satu lembaga
yang dimana menggunakan metode Umi dalam rangka untuk mengasah skill generasi putra putri kita agar menjadi ahlul Quran. Dan juga Yayasan Darul Quran ini menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahwiyah. Tauhidnya menggunakan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fikihnya juga menggunakan mazhab yang empat, Asy-Syafi'i, Al-Hambali dan lain sebagainya. Sementara tasawuf yang kami lakukan di Yayasan Darul Quran yaitu menggunakan Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi Bapak Ibu, fondasi dasar di yayasan kami adalah menggunakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahwiyah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan aliran barokah dari muassis dan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ternyata menjadi bacaan petunjuk, menjadi hidayah, pemberi peringatan bagi manusia, masih jauh dari realita. Cobalah perhatikan di dunia ini, negara yang muslimnya adalah paling besar adalah Indonesia. Jumlah umat Islam di Indonesia mungkin lebih dari 250 juta. Dari sekian jumlah tersebut, mari kita kalkulasi berapa yang bisa membaca Al-Quran dari sekian ratus juta umat Islam itu. Lalu kemudian dari jumlah yang bisa membaca Al-Quran, mari kita baca berapa yang bisa membiasakan diri membaca Al-Quran. Dari jumlah yang membiasakan diri membaca Al-Quran, berapa orang yang bisa memahami makna Al-Quran? Dari jumlah orang yang memahami maknanya, berapa yang mengamalkan Al-Quran? Dan dari yang mengamalkan Al-Quran, berapa jumlah umat Islam di Indonesia ini yang mampu mendalami tafsirnya? Ini menjadi PR bagi kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anakku, kalian kalau ingin hebat, jangan santuy dengan HP-mu, nak. Anak-anakku, kalian kalau ingin hebat, jangan santuy rebahan saja, oke? Siap? Siap? Ke depan, anak-anakku, kalian sudah masuk di era 5.0. Maka kalau kalian santuy dengan HP-mu, santuy dengan TikTok-mu, santuy dengan YouTube-mu, kapan kalian akan mengasah menjadi generasi emas di masa depan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, didik anak kita agar bersanding dengan ujian. Didik anak kita agar bersanding dengan cobaan. Karena dengan cobaan inilah anak-anak ini akan menjadi generasi hebat. Bahkan kalau bisa anak-anakku ke depan, kalian bisa bersanding dengan kematian.
Kenapa? Karena dengan kematian itu anak-anakku, kalian akan selalu ingat mati dan akan memacu diri kalian untuk menjadi orang hebat dan menjadi penghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan anakku, dengan doa Bapak Ibu semuanya, putra putri kami ini mudah-mudahan tidak hanya sekedar wisuda. Saya alhamdulillah wisuda sarjana sudah, wisuda magister sudah, wisuda doktor sudah. Yang belum wisuda Al-Quran, karena dulu belum ada Al-Quran ummi Bapak Ibu. Dulu ada yang ceen, lalaran. Mari kita aplaus, tepuk tangan untuk metode ummi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku, ke depan sudah ada yang berapa juz ini? Ada berapa juz? 1? Bisa dicoba nanti ya. Saya nanti coba saya beri Al-Quran khusus tahfidz. Kebetulan saya punya Al-Mihrab Foundation di rumah, menyebar wakaf Al-Quran khusus tahfidz. Dan khusus kalian, spesial untuk anak-anakku ini, saya beri Al-Quran khusus tahfidz. Dan itu bukan abal-abal, harganya sekitar 171. Makanya kalau kalian lulus tes dari saya, nanti saya akan berikan. Cuman 5 orang, saya minta laki-laki 3, perempuan 2. Karena saya bawa 5 cuma. Siap ya? Siap, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, jangan puas dengan hanya wisuda, ini langkah awal. Bapak Ibu, anak saya kebetulan hafizul Quran. Sekarang kuliah di Jogja. Quran hafal 30 juz. Setelah saya amati Bapak Ibu, hanya sekedar hafal, tidak tahu artinya. Akhirnya saya mikir untuk anak saya yang kedua. Akhirnya ada salah satu pondok yang sebelum menghafalkan Al-Quran itu wajib tarjim. Jadi harus bisa menerjemah 30 juz baru bisa ikut program tahfidz. Tidak hanya tarjim Bapak Ibu, sorofnya harus hafal. Kemudian nahwunya, jurmiannya harus hafal. Iqra'nya juga hafal. Iklalnya juga harus hafal. Bahkan takrirnya pun balaghahnya harus hafal. Baru orang tuanya tekan bisa ikut program tahfidzul Quran. Dan oleh sebab itu anak-anakku nanti belajar menerjemah Al-Quran. Biar tidak seperti jamaah haji kemarin. Ada jamaah haji yang hanya sekedar hafal, bingung jalan, datang ke laskar. Kemudian ayat hikmah haji, apa yang perlu saya bantu? Katanya, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin dia hafal Quran ihdinas siratal mustaqim, dia mikir, oh ini lagi bingung ini. Hanya diantarkan ke hotelnya. Nyampe di hotel ditanyakan, aina ghurfah, di mana kamarnya? Dijawab sama Bapak Ibu, salah satu rakaatin. Oh, akhirnya dijawab sama petugasnya itu, mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi anak-anakku, mari kita jangan puas dengan hanya tahtimul Quran. Bapak Ibu, sekedar ini menjadi inspirasi disandingkan dengan sains. Al-Quran ketika disandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, beliau telepon saya. Alhamdulillah Pak Saiful, saya sekarang ada di Harvard University Amerika. Saya katakan, Ibu dokter ngapain di sana?
saya diundang untuk mengisi seminar khusus Al-Quran. Ini barokahnya Al-Quran. Tepuk tangan untuk Al-Quran. Bahkan kemarin beliau ada di Australia, di Inggris, di Belanda. Jadi tidak hanya sekedar tadarusan satu tempat ke tempat yang lain, tetapi lintas negara. Mudah-mudahan dengan mudah dengan khatam Al-Quran ini menjadi langkah kalian menjadi penghafal Al-Quran yang saintis. Amin. Menjadi hafizul Quran yang dokter. Amin. Menjadi hafal Al-Quran yang ahli kimia. Amin. Menjadi hafal Al-Quran yang ahli ekonomi. Amin. Makanya anak-anakku, misalkan anak-anakku pengen kedokteran, silahkan. Karena saya sering isi seminar di kampus kedokteran di Malang. Ternyata beliau saya tanyakan 50% rata-rata penghafal Al-Quran. Dan jurusannya itu kedokteran, bukan PAI, bukan syariah, bukan. Tapi saya. Makanya anak saya